ada wisata eksotik bernama Bukit Dami yang terletak di Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Wisata Bukit Dami sudah dibuka dan dikelola oleh sejumlah anak muda desa setempat dalam kelompok teras tanah sejak akhir 2019 lalu. Kini, anak-anak teras tanah melahirkan inovasi baru di Bukit Dami, yaitu membuat pohon bercerita. Pohon bercerita memadukan pohon-pohon, literasi, teknologi digital, dan pariwisata hijau. Pohon bercerita di Bukit Dami dilaunching Minggu 26 September 2021 sekitar pukul 2 siang. Launching dilangsungkan di Ampere atau Ruang Tamu Bukit Dami. Diawali dengan persembahan 3 lagu oleh tim akustik Sekolah Rimba. Lalu ada sambutan dari perwakilan perhutani. Berikutnya, penulis sekaligus dosen Universitas Panjamarga Probolinggo, Indra Cahyadi, menyampaikan pidato kebudayaan. Setelah itu, perintis wisata Bukit Dami sekaligus ketua teras tanah yaitu Wahyudi Bahtiar memaparkan konsep dasar pohon bercerita. Menurutnya, pohon bercerita merupakan jati diri Bukit Dami. Pohon wujud dari kelestarian alam. Pohon menjadi sarana literasi, pohon sebagai wadah pemanfaatan teknologi digital, serta pohon sebagai pariwisata hijau atau pariwisata berkelanjutan. Menurut pemuda 23 tahun itu, pohon bercerita menjadi wujud dari kesadaran tim pengelola Bukit Dami untuk melek literasi. Ini berawal dari ketertarikan Wahyudi di bidang baca dan tulis, lalu berkembang menjadi karya yang tak hanya dinikmati diri sendiri, tapi juga dinikmati oleh pengunjung Bukit Dami. Jadi yang dimaksud pohon cerita itu 7 jenis pohon terpilih yang ada di Bukit Dami itu kami narasikan, kami buatkan cerita pendek. Kami buatkan, ya kalau menurut Pak Indra tadi, ada nilai filosofisnya di cerita-cerita tersebut, kayak gitu. Isinya ya memang informasi terkait Bukit Dami, sejarah Bukit Dami. Nah, setelah itu para undangan diajak menjelajahi puncak Bukit Dami yang memiliki ketinggian sekitar 250 mdpl. Nah, ada 7 pohon di Bukit Dami yang dipilih. Lalu pada 7 pohon itu dibuatkan cerita pendek. Di bawah 7 pohon itu masing-masing diberi plakat berisi informasi nama pohon berikut barcode. Nah, dengan memindai barcode tersebut menggunakan smartphone, pengunjung bisa membaca cerita pendek tentang pohon tersebut. Salah satu dari pohon yang bercerita ialah pohon duet. Dari pohon ini ada cerita tentang seorang anak SD bernama Ilus. Nah, pohon duet itu bisa menebak kejujuran orang yang memakannya. Lalu ada cerita dari pohon rukem yang menjadi saksi bisu peristiwa penebangan pohon massal di Bukit Dami. Pohon rukem juga bertugas menyampaikan pesan terakhir pohon-pohon yang sekarat. Bukit Dami yang dikelola menjadi tempat wisata oleh kelompok teras tanah merupakan tanah khas milik desa. Luasnya sekitar 3 hektar. Bukit Dami menyuguhkan keindahan alam di berbagai arah. Dari puncak Bukit Dami, pengunjung bisa menyaksikan pemandangan Gunung Argopuro dan Gunung Lemong di arah timur. Di arah selatan dapat melihat pemandangan 10 jajaran perbukitan. Di arah barat terdapat pemandangan Gunung Penawungan dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kemudian di arah utara terdapat pula pemandangan berupa wilayah perkotaan Kota Probolinggo hingga Pulau Gili Ketapang. Kalau untuk Bukit Dami sendiri, kami ngawalin ataupun nge-brandingnya itu dari acara Mabiru Gunung. Jadi penghijauan dan penanaman potensi Bukit Dami. Yang memang awalnya udah terbentuk sebuah wadah yang saya beri nama teras tanah. Kami beri nama teras tanah. Ruang sadegenya sebenarnya. Teras tanah itu ya wadah pemuda desa Tigasan Wetan untuk berkarya, berdiskusi, berperan untuk lingkungan sekitarnya. Desa ya itu ya? Iya, lingkup desa Tigasan Wetan. Mula-mula masih penghijauan saja. Dan pengenal udah arahnya memang untuk bisa dikunjungi, untuk bisa dinikmati teman-teman. Kalau ini lahan perhutani, milik desa. Milik desa. Kerjasama dengan perhutani itu apa? Sebenarnya kehutanan itu pas di awal saja sih sebenarnya. Mereka menyediakan bibit seperti itu, sama ya mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang lain dalam bentuk ya baik materi maupun non materi. Itu sudah akhirnya menjadi pengembangan ke wisata mulai 2019.
Iya, benar. Ya, sebenarnya penghujung banget karena 28-29 Desember kegiatan Mafiru Gunung ini. Awal 2020 benar-benar kami udah selepas kegiatan akses kami bangun, baru kami buka untuk yang mau berkunjung ke sini. Sebenarnya kalau gagasan awal, saya kan memang suka baca, suka nulis. Terus saya juga bergerak di desa, ngelola potensi desa. Akhirnya saya punya pemikiran ataupun punya ide untuk bisa buat sebuah karya untuk diri sendiri dan juga untuk teman-teman dan juga untuk Bukit Dami seperti itu. Akhirnya tercetuslah pohon bercerita, dan dimana di sana juga kami pikirkan matang untuk lebih menyentuh ke itu pohonnya, literasinya, pemanfaatan teknologi digital sama pariwisata hijaunya. Selain menikmati pemandangan, ada juga paket wisata bermalam di Bukit Dami untuk keluarga kecil. Pengelola menyediakan fasilitas bagi keluarga yang ingin menikmati indahnya alam semalam di Bukit Dami. Saat pagi hari dapat menikmati matahari terbit. Saat siang menjelang sore dapat menikmati keindahan alam dan matahari terbenam. Dan di malam hari dapat menikmati pemandangan Milky Way atau taburan bintang malam. Ada paket semalam di Bukit Dami itu, jadi memang memfasilitasi keluarga kecil ingin berkemping, berkegiatan di alam, bermalam di alam dengan 4 momen sekaligus bisa didapatkan. Sunset, kelap-kelip lampu, gemerlap bintang, pagi harinya sunrise, tanpa perlu terlalu bersusah payah untuk sampai ke puncaknya. Iya sebenarnya ini juga bakal capek juga, tapi nggak terlalu capek karena akses dari bawah ke dari parkiran ke puncak juga mungkin kurang lebih 5 menitan. Terus jarak tempuh juga dari jalan raya mungkin tadi udah melewati sendiri kan, nggak terlalu jauh, dan dari segi dingin pun ya nggak terlalu dingin kayak gitu. Jadi itu yang bisa selain itu ya kami ada punya adopsi pohon ataupun proyek-proyek yang memang arahnya untuk kelestarian alam, kesenian dan kebudayaan itu. Karena pengelolaan Bukit Dami dilakukan secara mandiri, maka Teras Tanah sebagai pengelola menarik tarif parkir Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp15.000 untuk mobil. Tapi untuk yang bermalam berbeda lagi. Dari tarif parkir itu 50%-nya digunakan untuk mengolah Bukit Dami dan 50% sisanya dimasukkan ke dalam kas. Sejauh ini kami hanya parkir. Baik parkir pun ya 50% untuk operasional, 50% untuk kami keep di kas. Dan kegiatan launching pohon bercerita ini juga swadaya kami yang kemandirian dari kami ngelola hasil parkir itu. Jadi ke Bukit Dami itu sejauh ini untuk motor itu kami kenakan 3.000 sama untuk mobil itu 15.000, dan kalau untuk bermalam beda lagi juga sebenarnya parkirnya. Jadi dari sana makanya kan di backdrop kami nggak ada logo support siapa kayak gitu, karena ya kami juga ingin membuktikan bahwasanya kami mampu untuk mengelola dana, dan selanjutnya itu mungkin ada pihak-pihak yang ingin memberikan sumbangsih uang memang khusus untuk sosialnya, itu kami bisa menerima dan kami bisa mengelola Bukit Dami untuk pelestarian di sini. Wahyudi mengajak warga Probolinggo dan luar kota Probolinggo untuk berwisata edukasi di Bukit Dami. Selain berwisata untuk menikmati keindahan alam yang disuguhkan, para pengunjung juga turut menjaga kelestarian alam dan budaya di Bukit Dami. Oh ya, untuk masyarakat Probolinggo maupun di luar kota, kami wisata Bukit Dami dengan tagline keindahan di segala arah ini siap menyambut teman-teman ataupun masyarakat Probolinggo terkhusus untuk datang ke sini dan menikmati keindahan di segala arah tersebut. Dan juga datang ke sini kita juga bisa turut menjaga kelestarian alamnya, terus untuk menjaga kesenian dan kebudayaan juga lewat program-program dari kami, lewat paket-paket wisata yang ada di sini. Jadi kami tunggu di Bukit Dami. Laporan Salsa, Brian, Tata, Ayu, Tada Today TV.